Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Berbagai serangan itu menyerang Li Qiye secara bersamaan. Serangan pertama membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Kekuatannya kemudian dihisap oleh formasi kosmik. Semakin kuat kekuatannya, maka formasi itu akan semakin kuat. Sementara itu, dia juga terkena serangan dari 5 raja, para jenius, dan kutukan dari 2 iblis. Puncaknya adalah kehancuran total medan perang, hanya zona hampa berukuran besar yang tertinggal. Ini menunjukkan sumber daya dan kekuatan dewa sejati dan 3000 dao. Apakah ini akhirnya berakhir? Semua orang mengira bahwa Li Qiye yang perkasa akhirnya tumbang akibat serangan gabungan dari banyak leluhur kuno. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Leluhur tak berkemah lainnya sambil menatap zona hampa. Meskipun tubuhnya sangat kuat, kekuatannya dirampas oleh formasi kosmik. Hal ini membuatnya rentan. Jadi, penguasa dao berikutnya akan kembali menjadi salah satu penakluk. Seorang pakar berkomentar, sungguh mengarahkan. Seorang yang berdekatan dengan generasi terakhir berkata dengan sedih, dia terlalu ceroboh, mengapa dia tidak meminta bantuan bala? Dia pasti akan menang. Ya, dia bahkan tahu bahwa ini bukan kompetisi pribadi. Banyak yang menyampaikan sentimen serupa. Mereka menghormati kekuatan dan kemampuannya, belum lagi keberaniannya untuk berjuang sendirian. Sayangnya, berakhir juga mengakhiri masa depannya yang tak terbatas. Mereka yakin hasilnya bisa saja berbeda. Terlebih lagi, dia jelas punya sekutu juga. Misalnya, Dewi tertinggi ada di sini, yang berarti kuil juga mendukungnya. Kesombongan dan sifat yang terlalu percaya diri adalah kelemahannya. Di sisi lain, musuh-musuhnya tidak tinggal diam. Tunggu, lihat ke sana. Teriakan seorang jagoan bermata elang. Saat energi kekacauan sepertinya didorong keluar, mereka akhirnya melihat sebuah gambar. Li Qiye, teriak orang banyak. Dia masih hidup. Mereka tahu bahwa dia masih hidup meski masih diselimuti kutukan hitam. Ini sungguh luar biasa. Semua menjadi emosional. Petik 2 tanda seru petik 2. Musuh-musuhnya menunjukkan ekspresi khawatir. Aktifkan. Li Qiye berteriak. Sinar abadi meletus dan menyapu medan perang. Belum lagi para khawatir biasa, bahkan para kuno pun gemetar ketakutan. Setiap sinar dapat tertutup bintang-bintang dan berbagai hukum berdengung. Dengan demikian, kutukan hitam itu langsung hancur tanpa meninggalkan apapun. Hal ini membuat kedua iblis itu terpental sambil mengencerkan darah. Untungnya, kekuatan benteng pertahanan telah menciptakan banyak dimensi di depan mereka dan menyelamatkan mereka dari kematian. Ledakan. Batu permata abadi itu terus memancarkan kekuatannya. Hal ini pada perpaduan kekuatan formasi tersebut bekerja lebih keras untuk menyerap kekuatan. Sayangnya, kekuatannya tampaknya tak terbatas dan kesulitan dunia dalam menahan kekuatannya. Ambil kembali. Badai berkumpul dan retakan muncul di formasi itu. Tidak butuh waktu lama sebelum daftar bintang itu meledak karena tekanan. Hasilnya adalah ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Sial! Teriak seorang leluhur Skisen dengan ngeri. Ledakan. Seluruh formasi runtuh bersama kuali yang membawa kelima orang itu, meninggalkan mereka dengan luka serius. Tentu saja, aura ilahi dari benteng tersebut meningkat hingga batasnya dan melindungi mereka. Dengan lenyapnya formasi itu, kekuatan batu permata itu segera menghancurkan daratan. Segala sesuatu yang lain tidak berarti seperti serangga. Serangan dari 5 raja dan para jenius langsung hancur. Termasuk tombak dan pedang kekejaman. Meskipun demikian, mereka juga diselamatkan oleh benteng penyegel, meskipun mengalami luka parah. Hanya dengan sedikit sentuhan kekuatan abadi, para kuatnya meledak. Apalagi para leluhur di persahabatan pun tak luput. Hal ini membuat ngeri para pengamat yang menjaga jarak lebih jauh. Ledakan. Dunia bergetar saat Li Qiye meninju dinding perisai. Itu segera menghancurkan dimensi yang tak terhitung banyaknya yang mereka ciptakan, menyebabkan tekanan besar pada musuh-musuhnya. Maju, aliansi menyalurkan seluruh kekuatan dan vitalitasnya ke benteng pertahanan. Teknik tingkat penguasaan ini mencapai ketinggian yang luar biasa dan berhasil menghentikan pukulan tersebut. Benteng surgawi itu benar-benar berhasil menghentikan kekuatan batu permata itu.
Hal ini tentu saja membuat takjub para penonton yang selamat. Sebelumnya, serangan gelombang pertama dilakukan oleh para pendengar yang luar biasa. Mereka tidak menahan diri dan menggunakan teknik terbaik mereka. Sayangnya, mereka gagal mempertahankan sinar abadi. Hanya benteng surga yang tidak mampu menghentikannya. Ini menegaskan potensi dari 3 serangan warisan. Berdengung. Dahi para anggota berbohong terang-terangan karena mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk perlindungan. Penguasaan sungguh luar biasa, kata seorang Raja Iblis. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghancurkannya, ini adalah perlindungan terbaik yang pernah ada. Kata seorang jagoan, itu bahkan belum mencapai puncaknya. Seorang leluhur tua berkata, jika penguasa Dao Skywell yang bertanggung jawab, itu benar-benar tidak akan bisa dihancurkan. Hal ini menggugah kemacetan saat mereka mulai membayangkan sang penguasa Dao beraksi. Bagaimanapun, ini adalah senjata dan tekniknya. Ini pasti lebih unggul dari versi ini. Ya, benteng pertahanannya bisa bertahan selamanya. Benteng itu melindungi pasukannya saat mereka menyerbu zona terlarang. Dia benar-benar menjaga mereka semua tetap aman, kata seorang iblis tua yang pernah bertemu dengan penguasa Dao sebelumnya. Bahkan daerah terlarang pun tidak bisa menghancurkannya. Hal ini mengejutkan banyak orang. Agak menarik, kamu tidak bisa melihat perlindungan seperti ini sepanjang waktu. Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan. Li Qiye tampak geli. Dengan itu, dia menambahkan sebagian vitalitasnya ke batu permata itu. Ledakan. Sinar itu menembus pegunungan dan sungai, meratakan seluruh permukaan bumi. Sayangnya, hal ini juga menggambarkan semua makhluk hidup di sekitarnya. Mereka tidak sempat bereaksi sedikit pun. Ambil kembali. Meskipun teknik benteng pertahanan telah mencapai tingkat yang sempurna, teknik itu masih belum mampu menahan peningkatan kekuatan yang terus-menerus dari batu permata itu. Toko mulai muncul. Turun. Para leluhur dari jauh tak dapat mempercayainya. Saya yakin memiliki batu permata itu berarti tidak terkalahkan. Jantung Dewa Iblis berdetak lebih cepat. Mereka baru saja melihat benteng yang tidak bisa dihancurkan, mengira itu adalah puncak tertinggi dari pukulannya. Sayangnya, batu permata itu masih jauh melampauinya. Yah, kau harus bisa mengendalikan kekuatan batu permata itu terlebih dahulu, atau itu akan menjadi hal yang bunuh diri. Seorang jagoan mengerti bahwa itu tidak selalu menyenangkan. Menggunakan tubuh sebagai wadah untuk kekuatan adalah hal yang sangat berbahaya. Para pemeran utama kesulitan menahan kekuatan ini dan batuk darah. Ini bahkan lebih buruk bagi pemeran pendukung yang terdiri dari para penguasa. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi darah. Sayangnya, itu tidak terjadi karena mereka terjebak di bawah tekanan pukulan Li Qiye. Dia harus membantunya atau mereka butuh bala. Kekalahan hanya masalah waktu di bawah tren saat ini. Ini sudah memutuskan, kata seorang penonton. Aliansi telah kalah meskipun telah menggunakan semua sumber dayanya. Mungkinkah ini sudah menjadi akhir dari persaingan penguasaan Dao? Bam! Tiba-tiba, dunia berguncang seolah-olah makhluk raksasa dengan berat tak terbatas baru saja mendarat. Bumi tidak sanggup menahan keberadaannya. Kenyataannya, orang-orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Setiap langkah membawa maju 1 miliar mil dan ia muncul di cakrawala. Dunia seolah bergerak bersamanya. Ia memiliki sesuatu yang hebat meski mengenakan jubah biasa. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk menonjolkan kepala di hadapannya. Bagaimanapun, dia menyerupai penguasa langit dan bumi. Segudang Dao ada di telapak tangan. Raja yang menyelimuti. Seorang iblis tua langsung mengenalinya. Yang lain secara langsung menjadi emosional dan menghormati gelarnya juga. Dia adalah raja terkuat di 3000 Dao, hampir menguasai Dao Sanqian. Kelima lainnya bersama-sama tidak dapat mengalahkannya. Dia berjalan berdampingan dengan Dao Sanqian dan menemukan, saudara. Hanya sedikit yang mendapat kehormatan ini. Ia berasal dari Bones dan pernah menjadi jenius tertinggi. Ia berkompetisi melawan Dao Sanqian dan dianggap sebagai favorit untuk menjadi penguasa Dao generasi itu. Melawan semua dugaan, dia benar-benar menjadi saudara angkat Dao Sanqian dan meninggalkan Bones untuk bergabung dengan 3000 Dao. Raja yang menyelimuti akhirnya tiba. Seorang jagoan di bawah 3000 Dao menjadi gembira. Kedatangan enveloping monark menimbulkan kehebohan. Jika dia ada di sini, ada kemungkinan saudara angkatnya, Dao Sanqian, bisa tiba nanti.
Banyak yang menjadi emosional saat memikirkan makhluk abadi yang setara dengan para penguasa Dao. Sepertinya Dao Sanqian kemungkinan akan datang. Seorang iblis yang memeluknya. Benar, seorang pangeran yang memiliki hubungan dekat dengan 3000 Dao berkata, ini hanya masalah waktu karena ini lebih dari sekadar melindungi Shen Juntian. Li Qiye dengan batu permata itu terlalu mengancam. Begitu dia menjadi penguasa Dao, dia akan menjadi salah satu yang terhebat dalam sejarah atau mungkin yang terhebat dari semuanya, bahkan melampaui penguasa Dao terberkati, pedang laut, dan matahari murni. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, ketika itu terjadi, keberadaan puncak sejati harus tunduk padanya atau menghadapi kematian. Para leluhur kuno di persahabatan saling bertukar pandang dan sepakat dengan logika ini. Para penguasa tertinggi yang tersembunyi adalah penguasa sejati dunia ini. Misalnya, meskipun Dao Sanqian bukan seorang Dao Lord, ia tetap melatih beberapa Dao Lord. Statusnya di Eight Desoles sangat penting dan para Dao Lord baru memperlakukannya dengan rasa hormat yang pantas. Namun, keadaan Li Qiye dapat membuatnya benar-benar tidak stabil. Tokoh seperti Dao Sanqian harus mengalah agar tidak mengambil risiko kehancuran. Apakah mereka ingin melihat kebangkitan penguasa Dao seperti itu? Benar sekali, Dao Sanqian akan bergerak. Dia tidak akan membiarkan Li Qiye naik pangkat. Seorang leluhur kuno berbisik. Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka kembali ke medan perang. Apakah Enveloping Monarch akan mengubah keadaan? Seorang tokoh besar bertanya kepada kelompok itu. Sebelumnya, mereka akan menempatkan semua taruhan mereka pada Enveloping Monarch karena kekuatan. Saat ini, mereka baru saja melihat Li Qiye menekan seluruh sekutunya. Enveloping Monarch mungkin tidak lagi cukup. Langkahnya masih menggemparkan dunia seolah-olah beratnya tak terhitung. Dia juga menyiapkan tombaknya, tombak yang memiliki kosmos berapi yang mengalir di ujungnya. Secara alami, tombak itu mengandung kekuatan kosmos ini, sinarnya tiba di medan perang. Ia mempunyai nama dan prestise yang sama dengan kecerahan Enveloping. Dia berasal dari Bones dan pernah menggunakan Golden Cycle of Death. Namun, dia mengembalikannya ke Bones setelah bergabung dengan 3000 Dao sebagai tanda penghormatan. Kehilangan senjata utamanya tidak menjadikannya lemah. Ia kemudian mengambil tombak dan tetap mendominasi Desoles. Ia menjadi orang yang berbeda dan menyatu dengan tombak saat memegangnya. 3000 dunia tidak dapat berhenti satu tusukan pun. Semua keinginannya akan terwujud melalui dominasi belaka. Semua mata tertuju padanya saat ia menjadi pusat alam semesta. Tiba-tiba, ia mulai menjadi ilusi dan hanya tombak yang tersisa. Tombak penyelubung, leluhur kuno dan pembudidaya biasa menarik napas dalam-dalam. Sejauh pengetahuan mereka, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu mengalahkan Enveloping dan senjata favoritnya. Namun, Li Qiye masih dianggap sebagai favorit dalam pertarungan ini. Bagaimanapun, seluruh persekutuan masih tertekan olehnya, di ambang kematian. Enveloping Monarch tidak dapat melakukan hal yang sama terhadap aliansi. Ledakan. Sebuah siklus 6 hari diaktifkan di udara. Setiap putaran mengandung sebuah era. Semua orang merasa seolah-olah mereka ditarik ke dalam siklus yang tak berujung ini. Mereka hampir lupa bahwa Raja 6 Dao masih menjulang di atas sehingga ledakan ini mengingatkan mereka akan kehadirannya. Sebagai murid pertama dari Dewa Dao segala hal, dia telah mendapatkan rasa hormat dari semua pihak. Dia datang lebih awal tetapi tidak bergerak. Oleh karena itu, masa berasumsi bahwa dia tidak akan terlibat karena statusnya. Namun, kini tampaknya hal itu tidak terjadi lagi. Raja 6 Tao dan Raja Penyelubung, mungkin Li Qiye benar-benar akan kalah. Seorang raja dari petak pembohong ketakutan. Menyelimuti saja mungkin tidak cukup, tetapi 6 Dao juga. Yang terakhir adalah seseorang yang sebanding dengan Dao Sanqian. Ledakan. Saat keduanya tampak bersemangat untuk bergabung dalam pertarungan, sesosok tubuh kecil tiba-tiba mendarat di depan mereka. Kontras yang mencolok tampak saat sosok kecil itu berdiri di depan dua makhluk agung. Orang-orang akhirnya melihat bahwa pendatang baru itu adalah seorang gadis yang baru berusia sekitar 10 tahun. Kedua raja ini bersama-sama dapat membantai seluruh wilayah. Baik dewa maupun iblis gemetar di hadapan mereka. Jadi, pemandangan ini tidak masuk akal bagi banyak orang. Mereka berdua pun tidak menduga perkembangan ini karena mereka menatap dengan tajam. Siapa dia? Kebingungan melanda para penonton.
Tak seorang pun dari mereka yang memiliki keberanian dan tekad untuk menghadapi raja-raja itu. Namun, dia sendiri tampak siap untuk melawan mereka berdua. Ini adalah pemandangan yang menggelikan, seorang gadis kecil ingin melawan dua makhluk tingkat atas. Entah kenapa, orang-orang merasa ini bukan masalah. Sesuatu tentang dirinya memberitahu mereka bahwa dia benar-benar bisa melawan mereka. Aku tidak tahu siapa dia. Seseorang yang datang. Di sisi lain, Jian Ming dan Tao segera mengenalinya. Jian Ming berkata, wanita itu entah bagaimana berbeda. Dia yang lain adalah Xiao Xuan yang pergi beberapa hari yang lalu, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut sedikit pun saat menghadapi Enveloping dan Six Dao. Siapa dia? Kaisar Tinju Emas bertanya-tanya. Sebutkan namamu. Suara 6 Dao yang penuh dengan keilahian datang dari atas. Enyahlah. Xiao Xuan berteriak keras. Para pendengar langsung pusing, ada yang merasa kerahasiaan meninggalkan tubuhnya. Mereka tidak percaya gadis kecil ini berani menyampaikan suaranya kepada raja-raja. Ledakan. Itu bukan satu-satunya hal yang terjadi sejak dia mulai mengumpulkan kekuatan. Cahayanya berada di 9 langit dan seketika memaksa semua orang untuk menutup mata. Sebuah kekuatan yang melintasi sungai waktu dan tampaknya mengangkat semua orang dari tanah. Kerumunan itu ketakutan setelah kehilangan kendali tetapi sedetik kemudian, cahaya dan kekuatan tiba-tiba menghilang. Mereka membuka mata dan tidak melihat gadis itu atau kedua raja. Apa? Hal ini membuat mereka bingung. Kalau saja gadis itu pergi, mereka akan mengira bahwa kedua raja telah menghancurkannya menjadi debu. Namun, mereka juga pergi, tidak ada kemungkinan kedua belah pihak akan mati setelah pertukaran pertama. Lihat. Seorang leluhur dengan menerbitkannya yang aktif memperhatikan sesuatu di udara. Jauh di dalam bintang-bintang di hamparan tak terbatas itu, ada 3 sosok kecil yang berdenyut. Sesekali, kilatan cahaya terang memancar di dekat mereka. Karena jaraknya yang tak terhitung, bisa jadi itu adalah planet dan matahari yang meledak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kerumunan itu menyadari bahwa ada pertarungan sengit yang terjadi di jarak jauh. Bahkan para leluhur zaman dahulu pun tidak dapat menyaksikan pertempuran dahsyat itu karena jaraknya. Itu pasti dimensi lain, mungkin koordinat medan perang kuno. Seorang Raja Iblis Agung berkata dengan ragu. Ya, hampir tidak dapat dijangkau. Namun, saya tidak tahu jarak pastinya. Bisa jadi cukup dekat dengan kita, tapi dipisahkan oleh banyak dimensi ruang waktu. Seorang penguasa lain menambahkan, terlepas dari lokasinya, apakah kau melihat ini? Gadis kecil itu bertarung melawan Six Dao dan Enveloping Monarch sendirian. Seorang leluhur klan tidak dapat mempercayainya. Ini bertentangan dengan logika dan akal sehat. Sementara itu, perlombaan tidak berhenti di lapangan. Seorang penguasa tidak dapat menahan tekanan dan berteriak sebelum tubuhnya berubah menjadi darah. Itu hancur. Penonton kembali fokus pada benteng surga dan melihat banyak retakan. Li Qiye masih memegang kendali penuh atas pertarungan itu. Para penakluk akan mati jika tidak ada bala bantuan lagi. Seorang jagoan berjongkok, berdengung. Beberapa orang menebak dengan benar karena mereka melihat langit berubah gelap. Tirai malam menggantikan segalanya dan memiliki lautan bintang. Cahaya mereka menambahkan cahaya suci dan menarik bagi semua makhluk hidup di bawah. Mereka kemudian segera bersatu untuk membentuk tahta dewa yang dikelilingi oleh galaksi. Aliran bintang membawa tahta itu ke medan perang. Setelah dia mati lebih dekat, para penonton melihat seorang lelaki tua keriput duduk di atasnya, jelas penguasa kosmos yang invasif ini. Setiap napasnya seolah menjadi napas terakhirnya. Ia mengenakan jubah yang sangat indah, setiap helainya tampak terbuat dari cahaya planet. Nenek moyang biasa tentu tidak memiliki akses ke sesuatu yang begitu mewah. Ketika ia membuka matanya, cahaya yang tidak terganggu memancar keluar. Matanya dapat menciptakan atau menghancurkan sejuta bintang hanya dengan berkedip dalam siklus yang tiada akhir. Para peserta kerumunan mendengar ledakan keras dan mendalam dari dalam angkasa, proses siklus yang berkesinambungan. Pria itu tampak seperti berasal dari sebuah lukisan dan menaiki gelombang bintang di sana. Singgasana itu tampak stabil seperti gunung suci dan gerakannya sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Kedatangannya menggemparkan lebih banyak pasukan besar. Mungkin tempat tinggalnya merupakan lokasi rahasia jauh di dalam kosmos, tempat tinggal yang patut dibanggakan bagi para ahli terkuat.
Meskipun para pembudidaya muda tidak tahu siapa dia, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia adalah seseorang yang penting dengan kekuatan luar biasa. Orang suci kuno Star-Lord. Namun, seorang leluhur kuno dari timur gelarnya. Banyak orang yang langsung merinding setelah mendengar judulnya karena judul itu menyambar mereka seperti kilat. Judul itu milik makhluk purba yang hampir terlupakan oleh semua orang. Orang-orang baru mengingatnya lagi karena debut Dao Raja 5 Matahari yang sukses. Sebagai salah satu dari 5 penakluk, ia secara alami berbakat dan memperoleh dukungan dari banyak klan lama di timur. Namun, beberapa orang berteori bahwa selain karisma dan bakatnya, alasan terbesar di balik keberhasilannya adalah karena Star-Lord. 36 penguasaan dan yang lainnya mungkin telah dimenangkan oleh Raja 5 Matahari sendiri. Sayangnya, bagaimana dengan 8 paragon dan 2 iblis? Kemungkinan besar mereka bergabung karena Star-Lord. Lagi pula, ke-8 orang suci itu berasal dari klan yang kuat. Yang lebih tua sombong dan tentu saja tidak begitu menghormati seorang jenius yang sedang berkembang. Hal ini terutama berlaku bagi Dewa Laba-Laba dan Iblis Sungai. Mereka sombong dan tidak terkendali. Membantu mereka sesekali saja merupakan hal yang wajar, tetapi bersumpah setia. Hal itu tentu saja ada ringkasannya dengan Star-Lord yang menjadi pelindung Dao pertama Five Sun King. Para iblis perkasa ini harus menundukkan kepala mereka saat berdiri di depannya, tidak berani melakukan hal yang tidak pantas. Meskipun mereka terdaftar bersama sebagai Santo Trinitas, dua lainnya tidak berada pada level yang sama dan harus berperan sebagai junior. Dia sudah lama tidak menampakkan diri, ini dikirimkan untuk menyelamatkan Raja 5 Matahari. Kata seorang makhluk kuno dari timur. Benar, kali terakhir adalah pada masa generasi penguasa Dao 5 Matahari. Seorang leluhur yang tak berseru sambil berkata, penguasa Dao bahkan memunculkan senior, dan mereka pun beradu. Yang sebenarnya terjadi adalah dia muncul belum lama ini. Seorang leluhur yang mengetahui segala sesuatu di timur seperti telapak tangan berkata, dia memasuki 3000 Dao dan memberitahu Dao Sanqian bahwa Raja 5 Matahari ingin menjadi penguasa Dao. Hal ini membuat orang banyak saling bertukar pandang. Bukankah ini merupakan tantangan langsung karena Dao Sanqian adalah pelindung Dao Shen Juntian? Semua cerita ini menunjukkan bahwa ia mampu melawan para penguasa Dao. Batu permata itu sungguh menakjubkan. Star-Lord, sesuai dengan gelarnya, menyerupai penguasa kosmos. Suaranya lamanya tidak keras, tapi masih meledak di pikiran semua orang. Para ahli dan bahkan beberapa orang terkejut dan langsung pingsan. Para leluhur dan guru-guru tersembunyi menarik napas dalam-dalam. Mereka menyadari bahwa pria ini sesuai dengan reputasinya. Kau ingin mencobanya juga, kata Li Qiye sambil tetap menekan musuh. Sikapnya yang acuh tak acuh menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan pendatang baru ini. Yang terakhir tidak menjadi marah dan menatap batu permata di telapak tangan Li Qiye, memang menggoda, aku harus mencobanya. Kerumunan orang menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah karakter Star-Lord ini meyakinkan seseorang seperti Raja 6 Dao. Pergilah, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan bangsawan muda Li. Larilah kembali dari tempat asalmu untuk menghindari kesalahan bodoh. Sebuah suara lembut namun berwibawa mengakhiri pembicaraan mereka. Meski kedengarannya lembut, orang lain tidak berani menentangnya. Semua orang menoleh dan melihat dua sosok halus yang diselimuti kabut, kemungkinan besar dua wanita jika dilihat dari bentuknya. Mereka terkejut setelah mendengarkan. Keduanya jelas datang untuk memperingatkan Star-Lord seolah-olah dia seorang junior. Siapa lagi yang bisa menyamai Li Qiye kalau bukan Star-Lord Ancient Saint? Para leluhur tua di antara berdebat itu memikirkan dan gagal menemukan jawaban yang lebih baik. Baik Dao Sanqian yang tak tertandingi maupun Raja 6 Dao juga bukan jawaban yang cocok. Akan tetapi, pembicara misterius ini menyamar sebagai atasan dan memerintahkan orang suci itu pergi. Siapa dia? Orang suci itu sendiri bersandar dengan saksama sambil menggunakan cakrawalanya. Dia pernah bertemu Five Sun dan penguasa Dao papan atas lainnya di masa lalu, tidak ada yang berani memerintahnya, itulah sebabnya dia sangat terkejut saat ini. Sudah cukup, enyahlah, teriakan sosok kedua. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, satu berisi yin dan yang. Sebuah jurang berada jauh di dalam dan membuat para menyembunyikan ketakutan yang tersembunyi. Mereka merasakan takdir dan jiwa mereka yang sebenarnya tersedot ke dalam siklus yin yang. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat.
Mata itu menghilang dan yang terlihat hanyalah sosok-sosok halus. Meskipun demikian, beberapa orang terjatuh ke tanah sementara penonton yang lebih kuat basah oleh keringat dingin. Hanya satu mata dari sosok itu yang dapat mengendalikan nasib mereka sepenuhnya. Satu kedipan saja dapat membunuh mereka. Tingkat kekuatan ini tidak terpikirkan. Star-Lord sendiri bangkit dari singgasananya setelah merasakannya. Ia menjadi takut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Hal ini mengingatkannya pada identitas sosok itu. Murid ini patuh. Dia dengan tegang membungkuk ke arah kedua sosok itu. Mereka tidak menanggapi yang merupakan berkah di matanya. Dia duduk kembali di singgasananya dan melirik Raja Lima Matahari sebelum menghela napas. Ledakan. Gelombang bintang membawa tahta menjauh dari medan perang. Kepergiannya membuat semua orang tercengang. Dia kemungkinan besar lebih tua dari Dao Sanqian namun dia menyebut dirinya sebagai murid. Artinya, asal-usul kedua makhluk misterius itu pasti mengejutkan. Tidak mungkin, komentar seseorang. Percakapan ini seharusnya tidak pernah terjadi ketika salah satu pesertanya adalah Star-Lord Ancient Sein. Sayangnya, hal itu benar-benar terjadi sekarang. Para petinggi dari timur memeras otak dan tidak dapat memunculkan dua tokoh sejarah yang cocok dengan skenario ini. Para leluhur kuno di timur mulai berbicara satu sama lain. Mereka lebih tahu daripada siapapun tentang para pembudidaya terkenal dari wilayah mereka. Orang suci itu ada ringkasannya dengan kalian semua, kan? Ahan merasakan kebingungan yang sama dan bertanya pada pedang murni dan Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menenangkan diri dan berkata, sulit untuk menemukan leluhur kuno yang lebih tua darinya. Ada, tapi mereka tidak muncul lagi. Kata Pureswat lalu melirik kedua sosok di langit, meskipun begitu, aku tidak punya kesan apapun tentang kedua nenek moyang perempuan ini. Dia kemudian bertanya kepada Xiao Yan, menurut gulungan sejarah, aku yakin cabangmu memiliki karakter yang mirip. Xiao Yan menyarankan dengan saksama sebelum berkata, benar, bukan cabang kita. Aku tidak sepenuhnya yakin tentang ini karena itu terjadi terlalu lama yang lalu, sebuah legenda tentang hilangnya dua leluhur. Menghilang, Woodman pun menjadi tertarik. Ya, dua leluhur yang sangat menantang surga. Jika dibandingkan dengan saat ini, mereka seharusnya berada pada level yang sama dengan penguasa sejati, jauh di atas Star-Lord Ancient Sein. Kata Xiao Yan, kenapa mereka menghilang? Ahan penasaran. Detailnya tidak jelas karena sudah lama sekali berlalu. Satu gulungan mengatakan bahwa mereka pergi ke jurang tak berdasar dan tidak pernah keluar lagi. Jawab Xiao Yan, aku ingin tahu di mana jurang ini, kata Ahan. Kemungkinannya tampak tinggi. Pureswat emosional menjadi dan berbisik, sungguh takut melihat leluhur tua seperti itu di sini. Lebih dari itu, mereka datang untuk mendukung Li Qiye. Xiao Yan menambahkan, keempat orang yang tidak celana itu menarik napas dalam-dalam. Latar belakang Li Qiye pastilah gila, apakah dia berasal dari klan kuno di wilayah kita? Tanya Woodman. Ini menjelaskan mengapa kedua gambar itu ada di sini untuk membantu. Sayangnya, selanjutnya adalah klan mereka sudah merupakan yang tertua. Mereka mengetahui banyak hal ini dari catatan yang tersedia. Bahkan jika ada klan yang lebih tua, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Penonton lain juga mengalami keheranan yang sama. Star-Lord Ancient Sein membungkuk dan menuruti kedua sosok itu tanpa berpikir dua kali. Latar belakang Li Qiye kembali menjadi fokus utama. Dia tidak hanya memiliki kuil tetapi juga klan yang berpotensi tidak dapat dilacak. Ambil kembali. Retakan di benteng itu semakin membesar, menyebabkan para jenius itu muntah darah. Kaisar Muda dan Raja Lima Matahari tenggelam dalam keputusasaan. Pertama, Enveloping dan Raja Enam Dao berhenti dan sekarang, Star-Lord Ancient Sein juga. Mereka tidak memiliki bantuan lain. Runtuhnya benteng pertahanan itu hanya masalah waktu. Para anggota pendukungnya berlumuran darah. Kematian tidak dapat dihindari. Ini adalah akhir dari kompetisi. Seorang penonton mengerti, aliansi itu membutuhkan bala bantuan yang lebih kuat atau para penakluk mereka akan jatuh sekarang juga. Kenyataannya, situasi tampak suram bagi mereka. Pertama, meskipun mereka entah bagaimana bisa selamat dari pertempuran ini, sekutu Li Qiye telah menunjukkan diri. Kedua sosok itu menakutkan dan memastikan kemenangannya. Ya, Li Qiye sudah menang. Seorang raja abadi menilai suatu masalah. Kebanyakan orang tetap bungkam mengenai kesimpulan ini karena mereka sudah sepenuhnya menyetujui titik ini.
Sentimen mengenai pemenang telah berubah total. Sebenarnya, apa lagi yang bisa mereka lakukan selain menerima supremasi Li Qiye sambil mendominasi kompetisi? Ambil kembali. Pada titik ini, benteng pertahanan itu bukan satu-satunya yang hancur. Retakan dan tulang patah menghancurkan anggota serikat. Semua orang berasumsi bahwa kehancuran mereka hanya masalah waktu. Namun, ada orang lain yang maju untuk menghadapi Li Qiye. Shen Juntian ingin mencoba lagi. Seorang penonton dan melihatnya bertanya-tanya. Dia telah sembuh selama ini dan tidak berpartisipasi dalam kontes sebelumnya. Sekarang, vitalitasnya telah pulih dan dia kembali ke kondisi puncaknya, siap untuk kembali ke kondisi semula. Tidak masalah, dia tidak akan mampu menyalahkan keadaan. Bisik seseorang. Sang jenius ulung tampak tak berdaya dalam skenario ini. Terlebih lagi, mereka mengira ia ingin bunuh diri karena kembali bertarung. Jangan, para wanita merasakan jantung mereka berdebar kencang karena tegang. Mereka merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan berharap dia akan mundur, tidak ingin melihat darahnya yang tertumpah lagi. Putra seorang penguasa Dao memiliki harga diri yang terlalu tinggi untuk melarikan diri. Yang lain mengagumi keberanian Shen Juntian. Para jenius lainnya akan gemetar ketakutan, tidak berani berdiri tegak. Dalam kasus ini, Juntian bersiap untuk melawannya sendirian alih-alih melarikan diri seperti yang dilakukan banyak orang lainnya. Pergi sekarang, teriak Skybreak itu. Meski kelima raja berada di ambang kematian, mereka tetap tidak ingin melihat Juntian berusaha menyelamatkan mereka. Ketanyaannya, tak seorang pun akan mengkritik Juntian karena melarikan diri saat ini, baik seniornya maupun orang luar. Ini sama saja dengan orang-orang yang melarikan diri dari Dao San Qian, sama sekali tidak melirik. Terlebih lagi, dia telah bertarung dengan sangat hebat sebelumnya dan membuktikan dirinya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Dia hanya perlu tetap hidup dan masa depannya masih tak terbatas. Dao saudaraku, mari kita coba lagi. Pinta Juntian dengan suara keras. Li Qiye tersenyum dan menerima, tunjukkan. Padaku puncak kehidupanmu, putra kuda 8. Baiklah, Juntian tampak gembira alih-alih takut. Pergi. Resonance Monarch juga berteriak padanya. Juntian membungkuk ke arah para raja dan berkata, terima kasih, para senior, atas bimbingan dan cinta kalian. Sayangnya, saya tidak akan dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada tuan saya. Ketahuilah bahwa saya tidak menyesal. Tidak perlu seperti ini. Para raja mendesah, menyadari niatnya. Suasana sedih yang mendalam ketidaknyamanan saat mereka tersentuh oleh tekadnya. Ambil kembali. Tulang di dahi retak dan keluarlah jenis api khusus, kecil namun mampu membakar 3000 dunia. Ledakan, kekuatan yang menakutkan disertai panas yang tak terputus muncul. Hutan terbakar seketika dan sungai-sungai menguap. Dia seharusnya memperingatkan yang lain untuk mundur karena pembudidaya yang lebih lemah yang terlalu dekat berubah menjadi abu dalam flash mata. Apa benda ini? Para raja yang netral menjadi tercengang. Kebanyakan orang tidak tahu apa nyala api ini. Namun, para penguasa tersembunyi di kedalaman jurang dapat melihat bahwa itu adalah nyala api dari seorang penguasa Dao. Akhirnya, seorang leluhur teratas dari generasi yang sama dengan Dao Lord 8 Kuda menarik napas dalam-dalam dan memberitahu semua orang, ini adalah api suci milik Dao Lord. Api suci milik 8 Kuda, tepatnya, diciptakan dari bencana dan kematian. Petik 2. Anak-anak muda belum pernah mendengar sebelumnya dan kebingungan kepala. Ketika seorang penguasa Dao membakar surga, api dosa inilah hasilnya. Seorang leluhur kuno menjelaskan, hanya penguasa Dao yang mengalami kematian yang dapat memperolehnya. Dia meninggalkan api suci untuk putranya. Ini berarti dia adalah kandidat teratas di antara para penakluk, menyingkirkan Li Qiye. Kata seorang raja, Sin Flame adalah pedang bermata dua. Pedang ini bisa digunakan sebagai senjata yang kuat atau bisa juga menjadi bencana bagi penguasa Dao. Sangat menarik melihat Juntian memilikinya. Shen Juntian mulai terbakar di ujung jarinya, tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya dilalap api. Selama proses pembakaran ini, suara dering dapat terdengar dari berbagai Dao. Ledakan, Dao muncul dan dihisap oleh Shen Juntian. Sial, para ahli dan leluhur segera mengaktifkan mantranya untuk mengendalikan kekuatan Ao mereka. Sayangnya, mereka telah kehilangan kendali penuh dan kekuatan mereka menduduki Juntian. Mereka berteriak dan berjuang, tidak mampu menghentikan penyerapan.
Beberapa telah disimpan selama ribuan tahun. Biasanya, mereka memiliki kendali penuh atas Grand Dao mereka dan dapat menggunakannya dengan bebas tanpa batasan apapun. Ini tidak lagi terjadi. Shen Juntian berubah menjadi pusat dunia dan Dao yang tak terhitung jumlahnya, pendingin udara yang meningkatkan semuanya. Pada saat ini, peningkatan status barunya membuat semua orang merasa seolah-olah dia adalah seorang penguasa Dao, padahal jelas-jelas bukan. Ledakan, Dao agungnya dan energi sejati kekacauan melonjak ke udara seperti badai. Tubuhnya mulai terbakar bersama sumber-sumber daya ini. Begitu terbakar, darah Dao-nya mulai membakar langit dan bahkan bintang-bintang di atasnya. "Jangan lakukan ini," teriak Raja Pagoda. Ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri, membunuh diri sendiri sambil berharap dapat menjatuhkan musuh juga. "Berhenti, tolong berhenti, bangsawan muda pertempuran ini tidak penting." Beberapa putri dan orang suci mulai menangis dan berteriak. Zas! Seluruh dagingnya terasa terbakar, bahkan tulangnya. Tubuhnya menyulut api suci itu seperti minyak, menyebabkannya membesar dan akhirnya menggantikan api Dao-nya. Dunia berguncang hebat saat ia berubah menjadi sesuatu yang menyerupai gunung berapi. Percikan api berterbangan ke udara dan menghancurkan satu bintang demi satu bintang. Sayangnya, proses itu membuatnya sangat menyedihkan karena takdirnya yang sebenarnya ikut terbakar. Meskipun demikian, ia tetap bertahan dan terus maju. Setelah menyalakan takdir sejati, api suci itu menjadi benda paling terang yang pernah ada. Warna dan corak lain tidak ada lagi. Gelombang ledakan itu mengandung tekanan yang sangat kuat, bahkan memaksa para leluhur untuk bertekuk lutut. Ini bukan karena kekuatan yang luar biasa, melainkan semacam pemenuhan karena status. Seorang penguasa Dao, seseorang berteriak, "Benar, dia telah memperoleh kekuatan seorang penguasa Dao." Orang lain sering merasakannya sebelumnya, tetapi biasanya itu hanya berasal dari senjata penguasa Dao, harta, atau sisa niat. Nah, ini adalah sumber tenaga yang asli, sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, ini adalah sup yang asli. Yang lainnya hanyalah produk berkualitas rendah yang diencerkan dengan udara. Kekuatan asli seorang penguasa Dao menjulang di atas berbagai Dao dan menggema di ketundukan. Ini termasuk seluruh 8 Desoles, bukan hanya persatuan primordial. Sudahkah ada penguasa Dao baru? Seorang master menjadi khawatir. Mereka yang tidak pernah hidup dalam generasi dengan penguasaan Dao akan menjadi bingung dan benar-benar dikehendaki oleh aura ini. Sedangkan para pembudidaya abadi, mereka merasakan hal yang sama tetapi menyadari sumbernya. Makhluk yang tertidur dari negeri jauh membuka mata dan memandang ke langit. Kenapa sudah ada penguasa Dao di generasi ini? Masih terlalu dini. Salah satu dari mereka berkata, "Tidak, ini belum lengkap. Apakah penguasa Dao memiliki kekurangan Dao selama kenaikannya?" Yang lain dengan hati-hati merasakannya dan menyadari sesuatu yang lain. Beberapa dari makhluk ini bahkan pernah melawan penguasa Dao sebelumnya dan memahami kekuatan asli ini. Dengan demikian, mereka dapat merasakan ketidaksempurnaan bawaan. Siapa dia? Mereka bertanya-tanya. Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang di Eight Desolaces. Apakah mereka punya Dao Lord baru? Kembali ke persatuan primordial, banyak orang mengira Shen Juntian telah naik pangkat. Apakah dia baru saja memahami misteri Dao dan memperoleh buah Dao? Salah satu dari mereka bertanya. Tidak, dia belum membuktikan Dao-nya. Seorang leluhur kuno menggelengkan kepalanya, ini adalah metodenya untuk memasuki pintu jalan penguasa Dao. Dia sudah memiliki satu kaki di dalamnya sekarang. Shen Juntian menjadi penguasa Dao saat ini dan memancarkan aura penguasa Dao. Aura ini berasal dari sumbernya sendiri, bukan dari penguasa Dao lain. Api suci seorang penguasa Dao terpancar darinya, menunjukkan kepada dunia statusnya yang tak terkalahkan. Penguasa dunia, seorang leluhur kuno menempatkannya sambil menatapnya. Mayoritas penonton berlutut di titik ini, tidak mampu menahan aura asli seorang penguasa Dao. Keadaan ini melambangkan kekekalan. Bahkan mereka yang berasal dari zona terlarang menganggap serius penguasa Dao dalam pertempuran. Teks sejarah tidak berbohong kepada kita, penguasa Dao memang luar biasa. Seorang leluhur yang baru dipromosikan tidak dapat berdiri. Para leluhur telah bertemu dengan tokoh-tokoh legendaris sebelumnya dan merasakan apa yang dianggap sebagai kekuatan puncak. Sayangnya, mereka semua kehilangan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan ini.
Melihat seorang penguasa Dao secara langsung membuat orang-orang yang baru pertama kali melihatnya. Daoku yang bersinar, Shen Juntian meraung dan melangkah maju. Ledakan, tubuhnya menjadi sumber dan pikiran menjadi mesin penggerak jalan agung. Apinya semakin kuat dan membakar langit biru. Dia mengangkat satu tangan dan mengangkat langit, mengumpulkan berbagai dao dan afinitas lainnya. Dia menahannya dan melakukan pukulan langsung ke tinju Li Qiye. Pengiriman yang dihasilkan menghancurkan semua afinitas di ketentaraan. Penonton dari jarak yang aman masih menyimpan darah, merasakan jalan agung mereka hancur di dalam. Sial, beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka mengira mereka sudah cukup jauh dari medan perang, tapi ternyata itu salah. Tinju Shen Juntian mengandung kekuatan seluruh surga tinggi, berhasil mendorong Li Qiye mundur, inci demi inci. Itu benar-benar mendorong batu permata abadi itu kembali. Semua orang menjadi emosional saat menatap Shen Juntian yang bersinar. Nenek moyang dan raja kuno juga menarik napas dalam-dalam karena mereka tidak mungkin melakukan hal yang sama. Pukulan seorang penguasa Dao adalah sesuatu yang lain. Penguasa Dao masih belum terpecahkan, kata seseorang. Shen Juntian benar-benar kandidat utama. Dia pasti akan menjadi kandidat utama jika bukan karena Li Qiye. Yang lain berkata dengan kagum. Ya, dialah yang terbaik di antara para penakluk. Tak seorang pun membantah pernyataan ini. Benar-benar cemerlang, cukup untuk mencapai berbagai zaman. Sayangnya, kamu lahir di generasi yang salah atau posisi penguasa Dao akan menjadi milikmu. Li Qiye tersenyum, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Karena kalian semua akan segera mati, aku akan membiarkan kalian menyaksikan kekuatan sejati. Lari, Kaisar Muda dan Raja Lima Matahari tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan ingin lari. Ledakan, tinju Li Qiye melepaskan cahaya abadi dan kekuatan yang tak terbatas yang menembus persatuan itu. Semua 8 Desoles juga terkena dampaknya. Dia mengaktifkan kekuatan penuh batu permata itu. Teriakan Kaisar Tinju Emas. Telapak tangan besar muncul di alam nyata saat ini di atas kedua petarung. Kekuatannya cukup besar untuk menakuti Enveloping, Six Dao, dan Xiao Xuan yang sedang bertarung di atas. Dua sosok misterius dan para master tersembunyi juga menjadi waspada. Meskipun kesan mereka luar biasa, mereka tetap tidak dapat menandingi telapak tangan itu. Garis keturunan penguasa Dao dan kekuatan tersembunyi memasuki kondisi waspada tinggi secara instan. Mereka mengaktifkan formasi dan sumber daya mereka. Roh penguasa Dao dan leluhur agung kembali untuk memberi mereka perlindungan. Para raksasa mengira bahwa krisis eksistensial akan datang. Mereka harus melakukan segalanya untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, mereka yang tinggal di dalam hamparan misterius Inner Wild pun merasakan ancaman ini. Tempat pemakaman kuno tahu bahwa ini bisa menjadi akhir sejarah mereka. Peti mati yang telah ditutup selama berabad-abad tiba-tiba terbuka. Mata yang sangat terbuka, melepaskan aura mengerikan mereka ke dunia sekali lagi. Sayangnya, mereka menjadi tercengang melihat apa yang terjadi. Di dalam area terdalam True Immortal, kedamaian abadi di sini terusik. Seorang pria parubaya berdiri dan membuka matanya, menampilkan cahaya surgawi yang berputar. Sugai waktu mengalir melalui bumi 3000 dao. Seorang pria bermeditasi di sana, tampaknya selamanya. Dia juga membuka matanya, melepaskan fenomena yang tidak kalah dengan siapapun. Apa yang sedang terjadi? Makhluk hidup Eight Desolate Chest menjadi bingung dan ngeri. Sinar dari batu permata abadi itu mengalahkan cahaya seorang penguasa Dao. Yang terakhir itu cukup mengejutkan namun tidak ada apa-apa jika dibandingkan. Semua 8 Desoles bergetar hebat saat telapak tangan besar itu turun. Kali ini, orang-orang melihat sarung tangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ada 5 batu permata abadi yang tertanam di dalamnya, masing-masing memiliki kedalaman dan efek yang unik. Namun, sarung tangan dan keempat batu permata itu hanyalah ilusi, hanya satu batu permata yang nyata. Cahaya batu permata ini tidak membuat siapapun berani melihatnya langsung, bahkan monster yang baru saja terbangun. Kekuatan yang dihasilkan melampaui kekebalan dan semua imajinasi. Kekuatan seorang penguasa Dao tampak lemah, mirip dengan kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang terang. Faktanya, semua makhluk hidup hanyalah setitik debu. Seorang penguasa Dao hanyalah setitik debu yang lebih besar, tidak lebih. Beberapa leluhur dan raja kuno berada miliaran mil dan dimensi jauhnya. Mereka dapat menahan aura penguasaan Dao.
Paling olok-olok, mereka hanya menahan diri untuk tidak menatap langsung ke arahnya. Kini, kekuatan telapak tangan membuat mereka tiap di tanah. Hal ini wajar terjadi jika dianggap lemah, bahkan tidak berani melihat ke atas. Makhluk-makhluk di Desolate Wild termasuk makhluk-makhluk agung dari periode-periode terdahulu, yang ditakuti oleh para penguasa Dao. Mereka juga dibangkitkan melalui telapak tangan. Sekuat ini, salah satu dari mereka menjadi pucat. Mereka telah hidup bukan hanya selama beberapa zaman, tetapi juga beberapa zaman sekarang. Sayangnya, beberapa orang cemas karena takjub karena mereka tidak dapat melawan tantangan itu. Terlebih lagi, Li Qiye adalah penggunanya saat ini yang membuatnya semakin menakutkan. Klang, klak, klak. Di dalam dimensi yang terlarang bagi orang luar, sebuah pohon besar beresonansi dan mengeluarkan suara metalik. Para pembudidaya mengerikan yang pernah mendominasi terbangun dan menjadi takut juga. Sementara itu, lelaki parubaya di dalam True Immortal tersentak dan berkata, kekuatan yang bukan milik dunia ini. Tidak seorang pun dapat menyentuh ini. Orang tua di sungai waktu di dalam 3000 Dao merasakan keheranan yang sama. Sarung tangan dan 4 batu permata itu hanyalah ilusi. Satu batu asli permata saja tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya. Namun, Li Qiye berhasil mengeluarkan sifat penghancurnya yang sebenarnya. Leluhur dan raja kuno yang tak bertanding tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Li Qiye memperkenalkan dirinya untuk menguasai Dao ini. Daoku, tak terpecahkan. Shen Juntian meraung. Api ilahinya, Dao agung yang agung, dan tekadnya bersatu menjadi satu bentangan cahaya yang cemerlang. Ini memang cukup cemerlang untuk dicatat dalam sejarah, jauh lebih unggul daripada apapun yang tersedia bagi para kekurangan saat ini. Sayangnya, ini tidak berarti banyak dibandingkan dengan tekad Li Qiye. Tidak, para raja dari 3000 Dao tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Ledakan, Shen Juntian menyerang telapak tangan itu tanpa ragu-ragu. Sayang sekali, lambaian telapak tangan sedikit saja sudah cukup untuk menerbangkan semuanya. Tunjukkan belas kasihan, rekan Daois. Dalam sepersekian detik itu, seseorang berteriak dan mengirimkan aliran waktu ke medan perang. Ini sangat mengesankan karena ia berhasil melewati tantangan medan penekan. Namun, targetnya bukanlah Li Qiye, melainkan ingin menarik Shen Juntian. Dao San Qian, orang-orang penting segera mengetahui siapa orang itu. Sayangnya, aliran temporal ini memiliki hasil yang sama dengan serangan pamungkas Shen Juntian, kegagalan. Tidak cukup, komentar Li Qiye. Kemarilah. Dao San Qian, yang masih berada di lokasi yang jauh, berteriak pada Juntian. Meskipun aliran waktu melingkarinya seperti tali, Juntian tidak berniat melarikan diri. Semangat bertarungnya melonjak saat ia terus menyampaikan serangannya. Inilah waktunya, momen terakhir namun paling cemerlang. Ledakan, Dao bercahaya itu tak dapat menghentikan telapak tangan dan hancur, begitu pula dengan aliran waktu. Tidak seperti ini, mereka yang ingin lari dari persekutuan juga tidak bisa bergerak. Mereka berteriak sekali lagi sebelum keheningan menguasai. Telapak tangan itu menyentuh tanah dan meratakan. Semuanya, para pembudidaya top ini hancur menjadi abu seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini. Ketakutan yang melumpuhkan para pembudidaya dan ini akan berlangsung selama bertahun-tahun ke depan. Para penonton pertempuran ini akan trauma dan takut melihat ke langit. Mengenai tempat pemakaman seperti Worldbreaker, keberadaan kuno di dalamnya tidak bisa berkata apa-apa. Batu permata abadi itu berasal dari Worldbreaker tetapi mereka sendiri tidak dapat melepaskan serangan telapak tangan itu. Mereka tidak tahu bagaimana Li Qiye melakukannya. Bersambung.